Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya ucapkan salam cempala untuk Anda semuanya. Saya akan membuat cerita sedikit upamanya pada tanggal 24 November tahun 2004. Direktur Utama Perum Pegadian Pak Dedi Kusdedi di sela-sela halal bihalal Perum Pegadian di Jakarta mengatakan bahwa agar pemerintah mengatur masalah bisnis gade, menyusul maraknya bisnis gade belakangan ini. Atas dasar itu, maka tema pada malam hari ini adalah relevansi adegan goro-goro dengan kegiatan Perum Pegadian. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, walaupun sudah agak larut malam, untuk Jabotabek silahkan memutar 57447 dan 76, sedang di luar Jabotabek 02757447 dan 78. Seperti biasa di dalam penghujung acara ini kita akan selenggarakan juga kuis Rp250.000 dari Bugasari bagi Anda yang bisa menebak apa yang ingin kami tanyakan pada akhir acara ini. Para pemirsa, acara ini bisa dilakukan karena kerjasama antara Sinawangi, Televisi Republik Indonesia, Perum Pegadian, Sanggar Rediwaluyo pimpinan Ki Kamsu Rediwiguno, dan tentu saja didukung penuh oleh Bugasari, sebuah perusahaan tepung terigu menjadi besar karena senantiasa ingat apa yang dikatakan oleh para leluhur, upamanya tansah eling lan waspada. Oleh karena itu para pemirsa, mari kita dulu lihat pergelaran wayang kulit Purwo seri Wiroto Parwo dengan adegan goro-goro dalang Ki Tristuti Rahmadi Suryo Seputro. Tetapi seperti biasa, sebelum kita saksikan pergelaran ini, mari kita tonton dulu apa yang ingin disampaikan oleh kawan kita yang satu ini. Sikra kang bala tumingal acampuh sami ngedali leratet wileteng kondo tanyang kong manguncangi kacarita nalika semana negari Wirata gedhe obore nanging peteng jagate, negari ageng nanging datan agung, negari ayom nanging datan ayem. Apa ta darunane kang mangkono karana ngasta pusraning praja Nalendra Sepuh Prabu Matswapati ketunggul dhareca sare sekeca suka mangun sukaning driya keplek kecek dadu kopyok domino. Nalika semana negari Wirata ibarat gunung waja kang wis gapuk kropos, katempuing prabancana sawanci-wanci ambrol kadya swalang-walang. Saking lebeting praja wonten kraman patih Kencaka rupa Kenca Rajamala ngimpun sanggya kekiyatan saha nyebar daru beksi Durjana mangombro-ombro katik kudung mekutha. Saking jawe rangkah negari Wirata kagunting dening Prabu Duryudana tuwin Prabu Susarma. Saben ana pranggedhing dadi kurban kenging ngaradan para kawula cilik. Keh kang samya tumekaning pati Waranda samya pungah kangian bocah lolo lali padha kelaleran. Gumer gumuruh risaing praja Wirata kaya katempuh ing ngaradan nalika semana. Kung ingkang Balakuswa Prabu Sanandira
enjing bidal gumuruh saking jroning pura Hei! Ayo! Soy! Wah, iki bala Maswapati. Aku bala Kencok Rupa Kento. Hei! Ho! Kakang Suta apa Yayi Naya aku karo kowe kuwi sedulur lanang tunggal kringkel biyen tunggal sak bantal mangan tunggal sak ajang ning saiki bareng wis gedhe tuwa saka lekering padha wedana muliring ing mripatmu ketara yen kowe ora gathuk karo rasaku. Gene kok ya krasa kowe. Tak kira nek wis mati rasane. Luputku apa? Tok gendong, tok indit. Negara Wirata iki negara bumi lemah mutah getihmu. Ratu kang sah kuwi Prabu Matswapati. Nanging geneo kowe saiki malik tinggal ganti gendera. Biyen gendera Wirata kuwi gula klapa, saiki kowe nganggo gendera ireng gambar tengkorak. Kowe dadi balane raja molar ngraman negara Wirata ing kena tak iman di elingo iki negara kesatuan lan persatuan kudu dijog mbuh prek ora idep wong urip kuwi butuhe entuk sandang pangan ngono wae apa aku kon rekoso terus sakjeke iya apa ora entuk sugih caraku ya melu Prabu Anom Kencaka Rupa Kenca kang saiki dadi patih besok jumeneng ratu. Oh, ora kena tak elingake. Sura Sudira jayaning Kang Ratswuh Brasta tekap ulah Darmastuti. Oh, tak gibeng dangkleh dangke amu kuwi. Penak kok ora gelem. Ya. Amuk Saramrata Jayamrata. Loh, tadi dah. Walah yung. Atos balungmu wulet kulitmu. Ya. Tandang ana Kyai Suta. Oh.
Yo. Yo. Wis. Iki rak Suta karo Naya ta iki. Cah nguter ta iki. Inggih kula Kyai Semar, inggih kula Kyai Semar. Dong apa? Kowe gelut ki dong apa? Wong ming beda kaos kok gelut. Ora enek gunane kowe kuwi rak tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara. Wingi-wingi beda ya kena saiki wis rukun wae, ngono. Upama ana gesah iki ben diurus sing dhuwur-dhuwur kono. Nek kowe ngojek ya ngojek sing apik. Nek kowe dodol rokok ya dodol rokok sing apik. Aja melu-melu jotosan. Nek kowe kalah sing rekoso anak bojomu, nek kowe menang ora entuk apa-apa ngono. Kaya aku iki wae. Sapa sing nanggap bakune bayar ngono wae. Wong nek gane royal ya kaya ngono kuwi. Wong lemu kok ngembus-embus. Ning ngaten kula klintu nggih kleru. Lah wong ekonomi wis murat-marit kaya ngene kok malah ditambahi gelut ki men apa? Men apa? Apa kowe nek gelut ki terus entuk dhuwit nggo bayar sekolah anakmu ngono piye? Lah nggih lah iya. Wah, tujune kok isih ana piyai sepuh sing gelem tutur-tutur. Aku iki nindakake dharma ora golek dhuwit ngono. Tutur nek sing taren tak tuturi, nek sing ora taren ora tak tuturi. Yen gelem ya tampanen, ora gelem ya sakarepmu. Oh, purun Kyai kula inget Kang Suto aku njaluk pangapura ya Kak. Ya dina ya wis. Awake dhewe bali pulih rukun kaya sing wis larak ngono. Lho apa to? Perang kuwi nek menang dadi pindang, yen kalah dadi rempah kok do heyel-heyelan kaya. Kuwi kuno kuwi kaya ngono kuwi. Wis ora patut jaman saiki. Nggih Kyai. Nyuwun pamit wangsul kemawon Kyai. Aku Rajamala ngembani Kakang Kincaka rupa Kinson jungkeng kalungguhaning Kakang Prabu Maspapati. Endi Maspapati sirih getih wedi mati ora wani adu dodo kelawan Rajamala. Sapa iki? Bocah nom-noman gagah gedhe dhuwur. Ning wangune dudu piyayi iki. Sandangane anane rambute diure gimbal. Malah diriyapake nutupi rai. Ayo ngiglo, wis apa? Wis apa? Wangune kowe jagone Maspapati, nanging ora gelem ngiglo, ora ngaku jenengmu. Apa dikira aku bocah cilik wingi sore, ha? Nitik dedekmu gedhe dhuwur. Nadyan kowe ora nyuwara raimu tok tutupi rambut. Nanging lengen lan sikilmu kebak wulu. Jenah kowe wer. Waduh. Wah. Waduh.
gayu rupa genco Kakang Genco kono dawuh apa? Jago Kanoman mati. Sing mateni bocah nom-noman ora ngeglo jenenge. Nang aku ngerti gawe bocah pejakalan. Jagone mati, botoke maju. Wah, ayo! Negari Wirata ingkang bosah baseh dening mengsah nanging jebul tasih wonten sesotya ingkang coplok saking embanan yaiku kang sinebut satriya piningit. Para Pandhawa ingkang ngenger wonten negari Wirata, Prabu Puntadewa sesinglon dados kepala peken Pasar Gedhe Wirata, nyepeng perekonomianing negari Wirata. Raden Werkudara sesinglon jagal Birawa punika ingkang mumpuni bab ulah kaprajuritan. Raden Arjuna silih warna kandi Wrihatnala leda ing ulah budaya. Raden Nakula dadya pangolahing wastra ya busana. Akekasih Dama Granti Raden Sadewa angulah babagan boga. Kekasih Tantri Pala luwaring Praja Wirata mboten saking astaning Prabu Matsapati nanging saking lelabetaning satriya ingkang datan kersa ngetingalaken jati dirine. Sang saya dalwararas biar kang lintang gumedhap di desanya tengah wengi. Rene mbok rene lumrang kandaning puspita anjajah desa milang kori kalakasane payu wisata joget nih joget Sasi Sawal ini jane abene rame jane gawean. Tanggapan rono-rono ngadate niki kok Sasi Sawal kok sepi ya? Iya. Nyet lepen iku nggih sok banjir nggih sok sat kok. Kang Gareng
Nah iya toh. Aku ki nyambut gawe dadi gareng wis pirang-pirang puluh tahun kok uripku kok ya wis ming kaya ngene. Lah aku ra tobat aku. Sing ku arep golek gawean ya sing rada cucuk ngono lho jane. Beli sugih ki yo ngerampok kuwi jane ya. Ya ampun to. Kyai wong gawean kaya ngoten niku mboten sah tumraping agama, mboten sah tumraping negara. Lah wis pitekno piye ya, Rok? Nggih ngangge ilmu bejo Surya Mentara mawon. Lho. Kowe iki dapurmu ngono kok ngerti Surya Mentara? Kula kelingan dongenge simbah mbiyen enten piyayi gedhe sing asmane Ki Ageng Surya Mentara niku ngilmu bejo. Miskin ya alhamdulillah, sugih ya matur nuwun niku jenenge ilmu bejo. Ah, saka ngono ora satok kandhani. Ki iki kok alal bihalal silaturahmi karo sanak sedulur ki ya ati sukuwi apa ya Pak iki kok. Gula sekilo ora duwe, Rok. Aku ki sak ploke tuwa ki ya jane ya rada payu ning ya ngarang-ngarang iki. Payu pisan ning bale kambang ora ning apa-apane. Nggih ampun ngoten to Kyai, wong panjenengan tesih dikersake piyai kathah niku nggih kudu alhamdulillah. Heeh, aku ya ora ngresah kok. Aku ya ngandhake opanane. Nggih, iki kok nek anak putu teko terus fitrahe piye fitrahe? Dikaki apa? Ngono lho. Nggih. Saenten-entene niki mawon wong sing jenenge riyaya niku mboten perkara panganane niki atine sing kembali ke fitrah ngoten iki aturine. Ha iya ne ya umume to nyi. Mongko tepunganku ki piye gedhe-gedhe. Ndur Gatut Kaca, Ndur Antarja. Bapak Sudarko barang nek rawuh terus tak suguhi apa ngono lho. Tak suguhi tiwul ngono ya mules malah ngono. Ngene iki, aku terus entuk dhuwit ning utang ngono. Lho, kok jenengan kok terus wani-wani ning utang mboten tarani oleh kula. Ayo sing tanggung jawab rumah tangga ki aku kok ndadak tarani karo kowe. Aku entuk utangan sak yuta kanggone Yu Munirah. Ngene. Munirah niki lak pesindhen Solo mbiyen. Heeh mbiyen. Biyen ayu biyen saiki wis rupane wis rambut jaji. Entuk utangan sak yuta ning anakane nek balekke iki sesasi 100. Pak ne panjenengan iki kok ya ora taren-taren. Wong aku ya jeh duwe kalung, jeh duwe gelang. Aku gelang kalung lengenae wong tuamu aku ora wani no. Mungkin dudu kono gini kok. Lah kula niki pun sak jiwa kalih panjenengan tok sehidup semati ya. Aku aja ngelingi lelakonku jaman semono tok tulungi aku lara tok goleke tamba ngono ora sudi jane tok kowe iki. Lah wong wedok kok gur kaya ngene iki lho piye. Iki digaglak apane kang ngene iki. Kok sia-sia. Kayak kaya Petruk tok kae. Mbok yo mesem Mas Gareng, Petruk ijan ngewak-ewake tenan peh duwe bojo rada muthuk kowe, Mas. Dak dirangkul barang to, Tru. Ya men to ndek dhewe kok ya. Iya ning wis ning ngarepe wong tuwa ki ya duculke ngono lho. Pisah sing nduk, pisah ndakane wong sujana wong dudu bojone kok sujana. Piye iki? Sowan kula mriki Kang Gareng, kula ujung atur bekti pupung niki wulan sae tesih salebeting wulan Syawal silaturahmi minal aijin wal faizin nyuwun pangapunten lahir batos. Oh iya ya.
tak apuran aku wong tuwa ya akeh entute ya lek akeh lupute ya nggih ya. Nggih. Mbak Yu kula ngaturke bekti. Oh iya ya di Petruk ya. Tak terima banget lah kowe bejo kowe duwe bojo rukun kaya ngono kowe ngrasake lelakonku ngono wis judhek tekae. Kakangmu ki jur nesu ae. Njaluk ora dinehi ngono wis ngamuk ae. Lha rabi ki nggo apa? Dapurmu ya kepis ngono kok. Sing rukun nggo conto kok. Mas Gareng bekti kula katur. Nah, ya. Mbak Yu bekti kula katur. Ya Di, ya tak terima banget. Terus aku ora iso nyuguhi apa-apa lho, Truk. Jane aku mau duwe dhuwit utangan ning karo Mbak Yumu ora entuk kon balekke ngono. Lah kok dadak utang ning apa? Lah yen nggo nyukupi iki nek pinuju anak putu udah teko ngene iki dina becik iki yo piye ya? Lah utangane pira? Sak yuta ning anake 100 sesasi. Ah aja mrono nek golek butuh kuwi. Balekne wae, balekke dikek kerugian 10.000 ngono wae. Ngake rong dina to ora wis balekke. Lumpung nyang pegadean wae. Ngono. Nyang gadean ki ya nganggo anak itu, ya nganggo ning persenane iki ora nekak gulu ngono. Kalau ki Mbak Yu ki ya, Mbak Yu ki ya payu bangsa mas-masan, kuwi barang berharga. Perkara liya-liyane apa sing iso digadhekake aku ora ngerti, mengko ana sing kawogan dhewe sing paring dawuh. Oh, nek ngono kae ana sing tembung apa jenenge? Gadhekke dienggo urip karo gadhekke dienggo usaha ngono barang iki ya tek ya. Heeh, nggih kuwi. Ah, jan wis. Ya wis, anu kok dite balekno wis sing saito kuwi balekno. Wah, jan nekak gulu tenan kok. Nabuh entuke 50 kok. Dong mangkat dong ora. Aku nek ngrasake Pak Kamsu ki saya tuwik. Minyak yo swani ya wis sepuh iki kok ya. Ayo Tanduk kowe iki sida ala beral ora? Nggih, ngata. Mlaku kok wong gedhe dhuwur ngono kok medang kok kene ngombe jamu benggang ya ngono kuwi. Ayo nyidak metu anu Prambanan Ngulon. Mas Gareng. Ya Kang ya wis. Udah selamat le wilujeng. Tepat. Ki karo sapa kowe iki? Ya iki adimu ngono kok piye to rek. Jabang bayi Bagong ki sing ayu-ayu akeh kok ndek bojo kok kaya ngono. Merongos gek di kemuliaan nduk iki piye ki rek. Kowe mbok tekon sebabe kok ora nganggo BH ki ning apa. Gong kok ora tokeki kotang iki ta, Gong? Lah, Kang wong wedok dedeke sakmene iki tak goleke kotang ning toko, sak toko ki ora ana sing sedeng ngono. Gregeten tak kemuli karung ngono ki wae. Wong iki jenenge sia-sia. Sia-sia. Kemayune ra jamak jan kerocok nguwang. Anu ngaturke bekti karo wong tuwa. Nggih. Mas Petruk bekti kula katur. Ya tak tampa. Mbak Yu bekti kula ya tak tampa. Dik tak tampa. Ora ngono to Le, wong anu kok golek bojo kok buta ki. Alah. Wong sing Jawa-Jawa satriya-satriya pirang-pirang kok mbok aja mbedak-bedak kereng. Iki ya warga negara. Ora ono bedane. Jare mengangkat derajat martabat bangsa. Nek sing dipek sing ayu-ayu lah sing elek melu sapa? Mula aku ki berkorban lho,
demi kemajuan bangsa. Sekarang ini tak openi engko sesuk ya apik. Apa nek buta ki elek? Durung mesti Kumbakarna ki buta ya apik. Anoman ki kethek ya apik. Malah ana sing ayune moblong-moblong ning gaene rono rene ya akeh. Bener, Dik, bener. Aja kaya kakangmu gareng iki aku peh kaya ngene iki njur. Senengane njur nyeleweng karo ledek-ledek kuwi. Ledek dengkulmu kuwi. Iki ngene ya Kang Gareng, anane aku teko mrene ya kelumpukan padha sedulur. Aku mau krungu saka kadohan sruwing-sruwing perkara kebutuhan urip. Awake dhewe iki seniman tradisional sing uripe rog-rog asem. Tegese nek pinuju laris ya ora kaya-kaya, nek pinuju selo ya wis apa sing ketok. Lemari ya didol, malah nek gadekke kempulne entuk ragong. Engko menyuwun preso arek sing kawogan aku ora ngerti. Wong aku kempul ya ora duwe. Aku ki ambak dalang napa duwe apa-apa ora. Gamelan wayang ora duwe. Rombongan ra duwe, kendaraan ra duwe. Wis ben wis tak lakoni awakku wong ngene miskin. Ning butuhe slamet lan aku netepi kewajiban ngono. Bisa nindakake dharma ngono wae. Nah, tepat. Niki disuguhi napa? Anu wae dukoke banyu putih wae karo anu bapak pohong rebus. Nggih mun. Ah, ya dia kene do tata-tata kene. Nggih, kula rencangi. Iki adima aja kon ngiwangi lho iki ora iso iki ora ngerti iki. Ora ngerti masak iki ngertine mung njaluk dit tok iki. Iki kudu genepe ngene Kang anu Gong. Sawise awake dhewe ngerti yen iki ana bebadan saka pemerintah sing bisa mitulungi penguripaning kawula cilik luwih-luwih sing ekonomi lemah. Ya kuwi pegadaian. Ya yo sowan kakekne ujung karo alabiala bekti nyang wong tuwa karo mengko mirengake pedaran perkara pegadian ki jane apa? Apakah itu dia? Ngono kuwi. Ya. Anu mlakune mrono metu Wonosari lho Kang. Heeh, ya seneng aku kuwi. Juragan kembar sama terigunya kan cakra kembar. Terigu cakra kembar bikin roti megar, mie kenyal dan gak mudah putus. Lebih untung cakra kembar, mie kenyal, roti megar, Bogasari. Ingat selalu segitiga biru untuk aneka makananmu. Paling laku Mbak Ike. Segitiga biru, aneka makanan nggak ragu. Bogasari. Juragan kembar sama terigunya kan cakra kembar. Terigu cakra kembar bikin roti megar, mie kenyal dan gak mudah putus. Lebih untung cakra kembar, mie kenyal, roti megar, Bogasari. Saya bersumpah, saudara bersedia untuk jadi pejabat yang bersih, bebas dari korupsi dan segala bentuk penyimpangan. Apabila terlibat dalam berbagai tindak penyimpangan termasuk korupsi dan dinyatakan bersalah oleh hukum, saudara siap untuk mengundurkan diri dan menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku. Jangan coba-coba korupsi. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu-satu Ada makanan jauh-jauh. Yang bener loh. Makan apa lah? Gua hajar ya. Tinggalkan Ya
Sebuah kisah yang memiliki makna hidup dialami sepasang kakak beradik yang masih kanak-kanak. Di tengah badai kehidupan, mereka tetap tabah dan rukun. Saksikan Si Jamin dan Joan di TVRI. Para pemirsa, itu tadi adalah sebuah adegan goro-goro di dalam seri Wiroto Parwo yang telah digelar dengan lucu dan bagus oleh Pak Tristuti Rahmadi Suryo Seputro. Yang paling menegangkan itu adalah tadi ada wanita kurdi kalungnya nduk. Aneh-aneh kalau Pak Tris sudah membuat itu. Para pemirsa, di studio telah hadir 4 orang tokoh yang akan kita ajak bincang-bincang perkara titik singgung antara wayang dan Perum Pegadian. Yang pertama, pasti Anda semua sudah tahu. Selamat malam Pak Gunawan. Selamat malam Pak Darko. Ya, Pak Gunawan itu adalah sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan KPK. Tapi tadi kok Presiden mengatakan Komite Pemberantasan Korupsi. Gimana Pak Gunawan, ada double KPK ini? Anjir jenang abang Jenang sampai abang. gantos sudah iki jadi nopo badan nopo tadi kengatane sing luwih gede. Iya. Apa itu Pak Gun ketika lebaran panjenengan kondur ndak kemarin ke Jawa? Anu, Stopo Broto ten Jakarta. Curang kagungan kampung. Iya. Iya, para pemirsa, yang kedua ini adalah Pak Slamet Mulyatno. Selamat malam Pak Slamet. Selamat malam Pak Darko. Pak Slamet itu adalah General Manager dari usaha inti Perum Pegadian yang nanti tadi oleh Pak Tris menanyakan, menjelaskan banyak hal perkara-perkara Pegadian. Yang ketiga, saya akan perkenalkan kepada Anda semua adalah manajer cabang utama Pegadian Bekasi, Bapak Kis Priyono. Selamat malam Pak Kris. Selamat malam Pak Darko. Selamat malam Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin gitu ya. Panjenengan juga punya kampung ndak? Punya. Depen kundur ke Jawa Tengah atau Jawa Timur panjenengan? Ke Solo Pak. Ke Solo. Depen kudune ketemu kita ya Pak Kerja. Dan yang keempat, panjenengan juga sudah tahu tadi sebagai dalang yang amat apik dan piawai, Pak Tristuti Rahmadi Suryo Seputro. Selamat malam Pak Tris. Sugeng dalu Pak Darko. Ndak itu panjenengan tadi umpamanya anduke dibuka nu isine apa tadi itu? Nanti dikira porno Pak. Padahal dulu mau dianukan oleh Pak Tris, ndak mau pakai anduk kok tadi pakai anduk itu. Bagus sekali Pak Tris. Pak Tris, banyak kegiatan akhir-akhir ini penjenengan ya. Tanggal 20 November saya dengar ruatan itu di Solo. Di dalam Joyokusuma. Joyokusuma, gimana sih Pak Tris mengenai ruatan sebenarnya menurut pendapat penjenengan? Istilah ruatan itu kalau ulangan kakek moyang saya artinya pertobatan Pak. Pertobatan. Iya. Atau perubahan dari negatif menjadi positif. Iya. Dari nakal menjadi nurut, dari seneng main jadi seneng nabung. Dari selingkuh lalu setia kepada istri, itu ruatan Pak itu. Kalau sebaliknya itu kan juga perubahan. Iya. Mau ora popo terus dari selingkuh itu ruat enggak itu? Bukan itu. Itu musibah loh itu. Maka Pak Tris mengenai ruatan, panjenengan perdalam sedikit perkara ruatan. Jadi sebenarnya ruatan itu ada bermacam-macam Pak. Bisa ruatan pribadi seperti untang-anting, kembar, sendang kapit panjuran kapit sendang. Ada ruatan bumi, ada ruatan kaulan juga ada. Kalau ruatan perorangan itu dulu-dulunya menurut orang tua saya, biasanya yang diruat itu anak-anak yang tidak nurut pada orang tuanya. Untang-anting, anak untang-anting itu manja sekali. Dalang zaman dulu itu orang yang berpengaruh zaman dulu. Orang ketiga itu didatangkan untuk merawat anaknya dan jadi anak kidalang.
lalu. Oh gitu. iya, Ya dulu dididik oleh Ki Dalang, dan jadi bukan Dalang itu ngeruat dapat duit terus pulang, tidak ada hubungannya, itu salah itu Pak. Oh, Harus mendidik juga. iya. Kalau ruwatan bumi itu sebenarnya yang diruat bukan buminya, Iya. yang diruat ya wonge sing manggon nang kono kuwi. Oh iya. Supaya kalau dulu saya ngeruat di toko buku Gramedia di Solo. Solo ya Pak Tris, ya. Itu saya tekankan ruwatan Gramedia ini supaya manajemennya supaya bagus, jangan sampai miss. Ya. Terus pelayan-pelayannya ya supaya ramah tamah. Terus pengelolanya juga bagus. Ya, Itu dan jangan males. Dan jangan hanya memikirkan bisnis, tapi toko buku adalah salah satu sarana pendidikan buat bangsa. Gitu. Oke Pak Tris, Itu, ya. ya. Matur nuwun, Pak Tun. Saya lanjutkan kepada Pak Tris Tuti sebagai pancatan kita melakukan diskusi. Tadi panjenengan menggelar sebuah episode, Iya. apa itu namanya, Wiroto Parwo gitu ya. Iya. Di dalamnya ada adegan goro-goro. Panjenengan jelaskan mengenai Wiroto Parwo, Pak Tris. Wayang itu medang miring. Medang miring. Artinya wong gambarnya aja miring, bukan Miring, bukan ya. metok. Tidak metok. Metok. Jadi kalau ada dalang sing mayang pakai peraga realis, itu sajane nong mripatu loro sajane. Ah iya. Ya, termasuk juga sastranya, juga sanggitnya, jalan ceritanya, itu semuanya pesemuan begitu. Jadi kalau misalnya Kresna nerangke tentang narkoba, Iya. itu ya bukan wayang. Pakai sinetron aja atau pakai ludruk, Iya, itu iya. lebih bagus. Nah, jadi tapi ada apa namanya ruang-ruang yang bisa dipakai, misalnya seperti Wiroto Parwo ini kan negara yang baru hancur segala-galanya, baik politik, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, karena Mas Bupati rajanya itu raja tua yang keset gitu. Terus diserang dari mana-mana, ekonomi terutama waktu itu yang rusak. Ya. Nah, saat itu timbul apa? Kalau istilah sekarang Satrio Piningit, Pendowo yang ada di situ. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang bagian ekonomi, ada yang bagian pertahanan, ada yang bagian budaya dan Kesehatan segala. iya segala macam. Nah, supaya lebih seger tentang ini karena ada hubungannya dengan pegadian, saya pakai Gareng Petruk Bagong mbek bojone itu gitu. Oh, iya. Kalau dagelan itu bisa nabrak, Pak. Nabrak. Nabrak artinya ndak usah medang miring, ngomong apa adanya. Limbuk, Cangik, Gareng Petruk Bagong, butuh galiuk, butuh terong, butuh alasan, itu Boleh nabrak. Boleh nabrak, iya. Gitu. Oke Pak Tris. Pak Gun, tadi Pak Tris menyinggung mengenai masalah suasana Wiroto Iya, gitu ya. iya. Tapi itu adalah sebuah memang pada saat itu seperti itu. Biasanya pada saat negara sedang tidak terlalu beres, akhirnya muncul tadi istilahnya Pak Tris Satrio Piningit. Satrio Piningit tidak usah harus figur orang gitu ya Pak Gun, iya. tapi juga bisa berwujud sebuah lembaga gitu. Tapi sebelum sampai kepada lembaga yang akan muncul pada saat masyarakatnya tidak beruntung, saya akan sampaikan kepada Pak Gun. Saya awali sebagai berikut. Pak SBY dan Pak Yusuf Kala dalam kampanye presiden mengatakan bahwa bila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden akan memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan membuka lapangan kerja. Sementara itu Bank Dunia dalam laporannya pada hari Jumat 29 Oktober 2004 menyebutkan bahwa pada tahun 2003 penduduk sangat miskin di Indonesia yang penghasilannya kurang dari 1 US dollar atau setara dengan 9.000 perak tiap hari, jumlahnya sudah mencapai 16 juta orang. Sedang yang memiliki penghasilan di bawah 2 dolar per hari atau setara dengan sekitar 18.000 per hari juga dikategorikan miskin, berjumlah di Indonesia sampai 112 juta orang. Pak Gun, kalau kita membuat sendiri, panjenengan pernah membuat, kita penduduk miskin kita itu tahun 2003 37,3 juta, dan pada tahun 2004 turun sedikit, 36. sekitar 36,1 juta.
ukuran-ukuran orang miskin di Indonesia bagaimana Pak? Ya, memang beda dengan ukurannya Bank Dunia ya. Dia Ya. menggunakan ukuran internasional. Kalau Ya. kita itu menggunakan ukuran yang cocok dengan negara kita sendiri, Wah, yaitu ukurannya kebutuhan hidup minimum, Ya. yaitu yang dihitung dengan kebutuhan kalori 2.100 kalori per hari. Ya. Yaitu kalau dihitung kemudian dirupiahkan menjadi kebutuhan pangan, sandang, papan, Ya. dan kebutuhan pendidikan, kesehatan. Iya. Itu kalau dihitung rata-rata per orang itu kebutuhannya 130.000 satu bulan ya. Satu bulan Satu ya, Pak. bulan ya. Jadi kita tidak menggunakan ukuran dolar Ya. karena dolarnya kan di internasional. Ya. Jadi kebutuhan kita di situ. Ya. Jadi kalau menggunakan angka-angka Bank Dunia memang jadi kita kelihatan miskin sekali. Tapi sebetulnya ya tidak separah itulah sebetulnya. Iya. Jadi kita menggunakan ukuran kita sendiri, Pak. Ya. Iya, Pak. Pak Gun, 100 hari pemerintahan SBY. Iya. Koyo seperti kita lihat sekarang sudah dapat 1 bulan. Apa yang dilakukan untuk menekan angka kemiskinan tadi yang seperti panjenengan lakukan dalam kurun waktu kira-kira 100 dino itu Pak? Ya, memang sekarang ini orang kan melihat 100 hari akan bisa menyelesaikan semuanya, itu saya kira tidak pas itu. Dan Tidak. tidak lumrah juga Tidak lah. lumrah. Jadi Wong, Pak Presiden Koyo juga orang sudah meninggal aja yang tolong dino, Iya. pitung dino, petang puluh dino. selamatan petang puluh dinosasi sampai bisa ya. Maksudnya itu adalah sebagai satu ukuran Pak Tarko ya, ukuran memberikan semangat. Karena Ya. kalau kita tidak memberikan jangka waktu, itu akan Loh tidak juga ya. loh sekali, Loh. tidak punya satu semangat untuk bisa melakukan perubahan. Karena dengan pemerintahan yang baru ini intinya adalah kita harus berubah, bahwa kita bisa mengatasi masalahnya sendiri. Jadi permasalahan kemiskinan itu masalah yang mendasar, bahwa setiap negara yang membangun itu pasti menghadapi pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Ya, Dan ya. alhamdulillah pemerintahan sekarang ini sudah tertata dengan pemilu yang berhasil Ya. atas pilihan rakyat, dan pada masa yang lalu pembangunan juga sudah mulai ditata. Ya. Jadi dengan 100 hari ini kita tinggal tancap gas cepat saja. Ya. Insya Allah itu akan menjadi semakin baik dan pemerintah makin memusatkan, berkonsentrasi pada penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan akhirnya meningkatkan tabungan sehingga kemampuan masyarakat itu didorong untuk bisa berkembang. Oke, oke. Terima kasih Pak Gun. Pak Slamet, giliran panjenengan, saya mau lebih tajam lagi. Tadi saya sudah share quote itu, apa itu namanya ucapan daripada Pak Dedi, gitu ya, Direktur Utama Pegadaian. Dari sekian banyak saya akan tambahkan aja kira-kira. Sejauh ini belum ada aturan yang jelas tentang jasa gadai. Amat ditekankan itu. Walau ada undang-undang anti monopoli, rambunya juga belum terlalu jelas. Itu yang saya tangkap ketika Pak Didi mengatakan itu ketika halal bihalal. Sebenarnya latar belakang apa itu? Pak Didi sampai membuat statement yang menurut saya cukup keras. Begini Pak, sebetulnya Pegadaian itu adalah memberikan kredit dengan hukum gade. Hukum gade. Iya, jasa hukum gade. Ya. Sedangkan kita banyak orang kan datang ke Pegadaian mau menggade dengan sertifikat. Kita kan tolakan itu adalah bank. Jadi ada sebuah perbedaan ya, gitu ya. Fungsi gade tadi dengan bank ya, Pak J. Nah, ini tapi sekarang banyak sekali masyarakat atau orang atau badan yang melaksanakan atau membuka praktek-praktek gade. Ini yang perlu diatur. Sampai sekarang ini undang-undangnya belum ada khusus mengenai peraturan pegadaian. Karena kita bekerja berdasarkan PP nomor 103 tahun 2000. Di mana salah satu usahanya tadi adalah untuk memberantas rentenir itu tadi, seperti gareng tadi itu kan pinjam dengan bunga yang begitu tinggi. Itu salah satu fungsi atau tugas daripada pegadaian. Akan tetapi sekarang banyak sekali lembaga-lembaga yang berpraktek seperti pegadaian. Umpamanya apa Pak Slamet? Seperti contoh ini di daerah Jawa Timur itu banyak sepertinya itu BPR. Bank Perkreditan Rakyat itu persis saya punya data, mereka melakukan praktek gade.
Sedangkan kalau Pegadaian nggak boleh melakukan praktek perbankan. Sehingga tupang tindih ya Pak Slamet ya. Betul, Ini mana yang harus dilakukan oleh bank, mana yang dilakukan oleh Pegadaian. Betul. Karena dua-duanya melakukan kegiatan yang sama gitu ya, yaitu jasa gade gitu ya. Tapi apakah Pegadaian juga ada dimungkinkan untuk melakukan jasa bank? Sampai sekarang tidak boleh, Pak. Karena memang itu undang-undangnya. Iya, iya. Jadi, Tapi yang lain boleh. Ini yang lain, perlu harus diatur gitu ya, betul, Pak betul, Slamet perlu ya. diatur. Oke. Ya. Saya akan masih quote lagi pernyataan Pak Dedi, mengatakan kira-kira sebagai berikut. Beberapa produk kami tidak sanggup bersaing dengan lembaga perbankan yang berlabel syariah. Panjenengan jelaskan kira-kira apa itu? Begini. Lembaganya apa yang pernah diintroduksi oleh Pak Dedi? Kalau Pegadaian kan membuka sekarang adalah Pegadaian Syariah. Ya. Modalnya adalah kita bekerja sama dengan bank muamalat. Ya. Berarti kita menggunakan dana dari perbankan, gitu. Perbankan syariah. Tapi kalau sekarang bank-bank syariah yang ada, mereka membuka praktek gade dengan dana yang mereka peroleh dari simpanan syariah dari masyarakat, sehingga kita kalah bersaing dalam menentukan berapa pembagian marbunnya itu. Karena memang aturannya juga urung cetha sih ya. Betul. Satu hal yang saya kepingin katakan, silahkan jawab kalau panjenengan kerso. Tapi masalahnya adalah menjadi penting. Apa kira-kira terjadi sejenis diskriminasi perlakuan begitu ya antara bank sama Pegadaian? Menurut pendapat panjenengan bagaimana? Ya kalau kami berpikir bahwa kita itu hanya bisa bergerak sesuai dengan hukum gade, tetapi perbankan bisa bergerak dengan hukum gade dan hukum perbankan itu sendiri. Dan itu dibolehkan ya, gitu loh. Itu yang menyebabkan agak kacau sedikit gitu ya. Ya karena kita harus pinjam secara komersial melalui perbankan, kita tidak bisa menarik dana dari masyarakat melalui simpanan yang dengan bunga yang cukup relatif murah. Gitu. Oke Pak Slamet, Iya, Pak. kita akhiri segitu. Pak Gis, saya akan bacakan beberapa hal, nanti saya minta pendapat panjenengan. Para pemirsa, Pak Gis ini dari Pegadaian Bekasi. Kepala Kantor Cabang Utama Pegadaian Jatinegara, Pak Tulus Widodo, pada awal November 2004 pernah mengatakan bahwa setiap menjelang Lebaran, jumlah orang yang datang ke kantornya selalu meningkat hingga lebih dari 30%. Beliau menambahkan, sejak 1 minggu terakhir, pada waktu itu, tiap hari ada sekitar 500 orang yang datang ke kantor kami. Padahal pada hari biasa hanya sekitar 350 orang. Untuk nebus naik 30%, sedang untuk meminjam hanya naik 10%. Keadaan ini akan berbalik pada saat Lebaran. Di Bekasi bagaimana? Apakah ada suasana sebelum dan sesudah Lebaran? Ya, Ya, sebelum Lebaran lebih banyak tebusan. Ya. Kemudian sesudah Lebaran yang besar adalah kredit. Oh. Dan ini terbalik dengan situasi di Jawa Tengah. Ya. Solo Jogja misalnya, Ya. sebelum Lebaran yang banyak adalah kredit. Jadi pinjam. Ya, kenapa demikian? Nah, gimana ini kok ada perbedaan? Asumsi saya ini. Iya, dari kok Bekasi sampai Jawa Tengah kok beda ini gimana ini? Asumsi saya bahwa masyarakat kita masih senang show off. Ketika pulang mudik, mereka harus memakai banyak perhiasan. Orang Jakarta itu kalau ke daerah dianggap sukses, entah apapun Nah, orang pekerjaannya. kalung isin gitu. Dan Pak Darko bisa buktikan, Ya. rental mobil itu laku keras sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran. Untuk pamer bahwa mobil saya ganti. Weh, jalan. Ya, tapi itu adalah karakteristik karakteristik masyarakat kita. Tapi yang menarik dari sisi ekonomi adalah bahwa ada persebaran uang dari kota ke desa. Ini yang perlu dicermati mestinya. Dan Pegadaian ikut andil di dalamnya. Di dalamnya ya. Ada satu lagi Pak, apa itu namanya, mengenai masalah yang digadaikan, mengenai masalah. Ntar sebelum sampai ke sana, ketika habis Lebaran, memang apa benar di Bekasi juga banyak sekali justru orang gadek gitu. Iya. Ada apa ini kira-kira?
Analisa Ya, panjenengan. data dulu pada hari pertama itu yang datang adalah hari Senin itu Ya. 747 orang. Nah, kalau kami jam kerja 8 jam sehari, berarti rata-rata 1 jam kami melayani 100 orang, Pak Darko. Ya, Nah, ya, ya. itu artinya dari menitan sebetulnya nggak sampai 1 menit kami melayani 1 orang. Setiap. Ya, kalau dibagi begitu. Ya, ya, ya. Tetapi yang terjadi adalah 1 orang ini bisa saja menggade dan menebus. Ya, tapi mengenai persentase kalau tadi awal gitu ya, sebelum Lebaran seseorang itu datang untuk nebus, tapi sing gadeke yang gadeke sedikit relatif gitu ya. Tapi nek setelah Lebaran kebalikannya. Kebalikannya. Kok banyak yang gadeke ada apa? Nah, Ya, sekali lagi Dia nebus asumsi. dikit gitu. Asumsi kayaknya kehabisan bekal duit. Nah, adalah. untuk menyambung hidup lagi, dan barangkali juga dari daerah ikut sanak saudaranya yang dia harus menanggung barangkali. Data ini ada di Pak Gun. Oke, itu bukti bahwa akhirnya banyak masalah yang bisa diselesaikan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ada masalah satu yang ingin saya sampaikan. Saya awali sebagai berikut. Dengan membawa tas plastik biru, Bu Sadiah yang umurnya 34 tahun pada hari Senin tanggal 8 November 2004 siang tiba di kantor Pegadaian Tangerang, Daya Tangerang. Ia ditemani Norma, anaknya yang umurnya 9 tahun, dan Tosi, kakaknya yang berumur 36. Dia mengatakan, saya akan menggadekan ini, jarik, jumlahnya 13 orang. 13 foto. 13 foto. Di daerah Tangerang mereka masih menerima kain. Bagaimana yang ada di Bekasi? Di Bekasi masih juga, Pak. Alasannya apa? Cuman barangkali lebih banyak ke spray, Pak. Oh, orang duit jarik sudah tidak punya kain lalu punya spray. Ada 1-2 jarik juga, Pak. Tapi masih diterima. Masih ya? diterima. Tapi ya. Pak, beda dengan Pak Tulus Widodo. Dia adalah seorang kepala Pegadaian di Jatinegara tadi. Dia sudah tidak terima lagi. Kira-kira dugaan panjenengan apa? Situasional? Barangkali segmentasi pasar, lingkungannya mempengaruhi, Pak. Oh. Perlu diketahui bahwa Bekasi adalah, kalau boleh dikatakan adalah pinggiran, sehingga masyarakatnya masih campur aduk. Sementara di Jatinegara boleh saya katakan kota lah, karena saya pernah memimpin di sana juga tahun 94. Jadi saya tahu benar karakteristik masyarakatnya berbeda. Oh, jadi karena untuk nyimpen jarik segala macam untuk di Jatinegara sudah mungkin kesempitan tempatnya nggak cocok, berbeda dengan Bekasi. Para pemirsa, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Gis, Pak Slamet, dan Pak Gunawan adalah menjadi awal pada perbincangan pada season kita pada malam hari ini. Lekamsu, monggo Lekamsu, dorong ulo.
Kan rupa-rupanya. Halo, selamat malam. Dari mana ini? Halo. Oke, monggo Pak. Monggo. Dari mana ini? Dari Pak Sigit di Bandung. Pak Sigit dari Bandung. Monggo Pak, silahkan Pak Sigit. Nggih. Mau nanyain masalah pegadaian. Oh iya, monggo silahkan Pak Sigit. Kan Pak Selamat ini. Barang yang bisa diagunkan tuh apa aja Pak? Oh, yang dia. Minimal gitu Pak. Iya, ya, Jis. Terus ketentuannya gitu Pak. Iya, ketentuannya. Iya, terima kasih Pak. Oke, berikutnya. Halo, selamat malam. Halo. Kita terputus, barangkali Pak Sigit bisa memberikan jawaban itu. Barang yang diagunkan itu apa aja itu dan ketentuannya bagaimana? Monggo Pak Sigit. Pak Selamat, monggo. Terima kasih Pak Sigit. Pegadaian itu menerima barang bergerak. Jadi sebuah barang bergerak itu dari motor, mobil, emas, berlian, TV, kulkas. Saya dengar handphone juga handphone. Semua yang barang bergerak kita bisa terima. Orang juga bisa, ada nilainya gitu. Prosedurnya. Limbo tadi itu barang bergerak apa Pak Tris? Tadi mah tak gadek gitu. Aku ora tegel ya. Prosedurnya itu mudah dan cepat. Iya. Jadi hanya membawa barang kemudian diproses begitu hanya 5 menit, 15 menit. Standar kita 15 menit. Tadi Pak Kis bisa 1 menit katanya. Iya. Jadi hanya membawa barang ke pegadaian kemudian diproses hanya 15 menit. Itu Pak. Maksimum. Jadi hanya 1 menit. 1 menit. Iya, ini ada telepon. Nanti akan saya tanya Pak Gun kaitannya sama emas ya Pak Gun. Oh, iya. Ini ada telepon masuk. Halo, selamat malam. Selamat pagi Pak. Pagi. Nggih. Monggo kami silahkan. Ibu Wiwi. Ibu Lili dari mana? Di Semarang. Oh, dari Semarang. Silakan. Wah, masih belum tidur ini. Nggih. Masalah penggadaian ya Pak. Nggih, monggo silahkan. Itu dulu saya pernah menggadaikan itu apa perhiasan di cabang pembantu itu harganya kok dinilai lebih rendah daripada harga yang di pusat Pak. Iya. Penggadaian pusat. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi berikutnya mau antri? Oke, kita tunggu. Pak Gun, tadi mengenai masalah, ada kecenderungan mengenai masalah emas picis Rojo Brono untuk digadaikan. Bagaimana pendapat penjaringan Pak Jadi Gun? dari segi Pak, dari segi kebijaksanaan pemerintah Ya, Jadi kita itu mendorong nanti kenapa itu tadi ada yang mulai tidak menerima kain lagi dan perabotan rumah tangga dan sebagainya itu. Itu dengan tujuan untuk mendorong masyarakat supaya dia itu mulai meningkatkan kemampuannya menabung. Oh, Jadi sasarannya tabungan. Sasarannya tabungan. Oh, iya. Jadi orang hidup itu kuncinya adalah menabung. Jadi tabungan pendapatannya disisihkan untuk menjadi tabungan. Tabungannya bisa berupa emas. Maka pegadaian itu didorong untuk bisa agunannya itu emas. Oke. Jadi inilah sasarannya ke sana. Jadi tidak menerima kain itu dengan harapan masyarakatnya semakin maju. Masyarakat yang maju artinya barang-barangnya itu berupa barang yang lebih berharga. Ya, gitu Pak. Pak Kis, pengalaman penjenengan, trennya bagaimana Pak Kis? Orang gadek di Bekasi itu, apakah masih trennya itu tetap kayak ini Suraya jadi spray tadi itu ya, trennya hilang spray itu. Tapi mengenai masalah emas bagaimana Pak Kis? Iya, 92,3% di Bekasi menggadaikan emas. Oh iya, ternyata ada trennya perbaikan benar, Ada perbaikan. Emasnya itu semakin berkembang. Dulu itu hanya cincin, akhirnya jadi gelang. Gelang pun berkembang jadi keroncong. Berarti ada kemajuan ya di masyarakat di situ. Ini ada pertanyaan satu, nanti saya akan tanya sama Pak Selamat mengenai pertanyaan dari Bu Lili dari Semarang. Tapi kita tunggu dulu, ada kawan kita yang mau masuk. Halo, selamat pagi. Nggak kedengaran dari sini. Halo, selamat pagi. Kita terputus. Pak Selamat, tadi Bu Lili dari Semarang menanyakan sesuatu, lo kok dinilai lebih rendah. Bagaimana pendapat penjenengan? Kalau sebetulnya kalau harga emas itu sudah ditentukan oleh kantor pusat secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Jadi seluruh Indonesia itu sama harga pusatnya. Jadi ada HPP, harga pasar pusat. Jadi untuk menetapkan taksiran dan uang pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Kemungkinan
kemungkinan yang terjadi di Semarang itu Bu Lili itu karena emas macam-macam. Ada emas mungkin kalau di toko belinya 20 karat, tahunnya di Pegadaian dinilai hanya 16 karat atau 18 karat. Ya. Sehingga merasa harganya lebih murah. Sebetulnya semuanya kita sudah standarkan. Iya, iya, iya. Jadi berdasarkan karatasenya. Oke, terima kasih. Wah, ini adalah Masro. Halo, selamat pagi. Dari mana ini? Pagi, Pak. Nggih, siapa ini? Dengan Bambang, Pak. Dari mana, Pak Bambang? Cimanggis. Dari? Cimanggis. Cimanggis. Kami silakan, Pak Bambang. Oh, saya pernah mencoba menggadaikan kamera ke Jatinegara, Pak. Lainnya tapi apa? ternyata nggak diterima. Alasannya penyimpanannya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada komentar mungkin Pak Slamet mengenai masalah kamera kok rapayu ki piye ceritane wong apike kaya ngono. Gimana menurut pendapat panjenengan? Memang ini kamera ini sensitif sekali. Kalau disimpan terlalu lama 3 bulan itu biasanya menjamur. Sehingga waktu diambil lagi nanti rusak, kita yang dikomplain gitu Pak. Karena kalau rusak kan harus dikomplain. Nah ini kalau sampai rusak ini memang kita gudang untuk menyimpan kamera ini memang perlu hati-hati. Jadi memang kita suka berpikir, penaksir kita di daerah berpikir 1-2 kali itu karena takut rusaknya itu. Karena kita kan kita udah simpan taunya mengembun, kemudian berjamur, kemudian dia komplain gitu. Itu yang banyaknya begitu karena kita pengalaman begitu. Sehingga kemudian yang kedua karena kamera sekarang kan banyak sekali model-modelnya dan sering berubah-ubah sehingga harganya suka cepat berubah. Itu yang biasanya begitu. Sehingga penaksir kita biasanya ragu-ragu terhadap barang-barang yang demikian. Oke. Pak Tris, saya pengen tanya itu perkara panjenengan menggelar apa itu namanya goro-goronya itu sendiri ya, goro-goro Petro Gareng Bagong tadi itu. Latar belakang apa panjenengan? Pemikirannya apa? Kok menggelar sedemikian atraktif ya, sedemikian atraktif daripada kaitannya sama Pegadaian tadi itu, Pak Tris. Monggo, Pak Tris. Ya, dari yang saya turunkan tadi memang wayang itu yang bisa dipakai untuk pidato lah gampangannya gitu. Itu wayang-wayang dagelan. Ya, karena ini temanya itu tentang Pegadaian ya. Menceritakan kehidupannya si Ponokawan itu. Dan memang dalam wayang memang Ponokawan ini tidak kaya, Pak itu. Sekere kabeh. Ya. Meskipun Semar itu dewa ya, tapi ya itu cocok lah untuk sama Limbu sama Jange. Mungkin lain kali kalau saya dikasih tugas lagi ada Togok, ada Bilung gitu, iya. Pokoknya sing kere-kere supaya gampang saya ngomongnya itu. Inggih, kalau begitu Pak Tris, ini ada masuk lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Inggih, Bapak dari mana, Pak? Dari Bandung. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Anton. Pak Anton dari Bandung. Silakan Bapak Anton. Ini kebetulan saya coba waktu sudah Lebaran ya, untuk bayar gaji pegawai. Saya coba gadaikan emas. Ternyata emas putih dihargakan murah, ya kan? Nah, dan bunganya juga sama aja dengan di toko emas itu kan, nggak beda jauh. Apa bedanya Pegadaian? Katanya membantu masyarakat. Nah ini jadi emas itu, sebenarnya emas putih itu dihargakan murah, padahal kalau di toko emas lebih mahal. Terima kasih. Oke. Berikutnya, halo, selamat pagi. Berikutnya, selamat pagi. Halo. Iya, siapa Bapak? Pak Johan. Pak Johan dari mana? Di Duren Sawit. Duren Sawit. Silakan, Pak. Iya, saya ingin menanyakan mengenai mobil, apakah bisa digadaikan dan persyaratannya apa aja? Setelah memang persyaratan sudah dilengkapi, apakah mobil itu akan ditaruh di Pegadaian atau tidak? Gitu aja. Terima kasih. Oke, barangkali yang pertama tadi nanti yang mau balik depan masuk lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, Bapak siapa? Pak Yoyo dari Semarang. Pak siapa? Yoyo. Pak Yoyo dari Semarang. Silakan ya. Pak Yoyo. Gini, pertanyaannya nggak melenceng tapi ada hubungannya. Dari sebelum saya kawin, waktu Bank Mandiri yang ditunjuk hadiahnya untuk kejuaraan lomba lukis wayang di Majalah Cempala. Ya. Saya dapat juara 1. Duit sudah saya ambil sampai sekarang
sertifikatnya belum dikasih. Saya khawatir jangan-jangan sertifikat saya digantikan dalangnya ini. Tolong Pak ya, nanti hubungin saya di 024. Berapa? 024 024 6722 961 6722 961 961. Iya, saya menjuarai lukis wayang untuk majalah Cempala, masih di Pepadi sama Sinowangi itu. Iya, tahun berapa itu ya? Tahun 90 berapa itu ya? Ya, pokoknya wah sudah lama sih. Oke. Beres, nanti akan Terus, saya cek nanti lagi. Itu Pak Gunawan tolong hubungin saya juga, itu saya ada perlu untuk pameran SBY dengan folklore wayang di Bali pertengahan Februari nanti. Iya. Terima kasih. Oke Pak Yoyo. Oke. Satu persatu kita melakukan pembagian jawaban ini. Pak Kis, tadi ada yang bertanya mengenai masalah Mas Putih tadi. Pertanyaan dari Mas Anton dari Bandung. Monggo panjenengan mungkin punya pengalaman. Iya. Silakan. Sebetulnya Mas Putih ini kalau berdiri sendiri, tidak ada permatanya, tidak ada berliannya, itu tidak bisa diterima di Pegadaian. Kenapa? Karena alat ujinya dia spesifik, berbeda dengan alat uji kimia untuk emas kuning. Sehingga sebetulnya tidak diterima. Nah, kenapa Pak Anton terima sedikit? Barangkali ada permatanya, sehingga yang ditaksir hanya permatanya saja, sehingga sedikit sekali. Oh, gitu ya. Oke, mulai jelas Pak Slamet, tadi ada pertanyaan dari Pak Johan dari Duren Sawit mengenai mobil. Monggo panjenengan silahkan datang ke Pegadaian, mobil kita terima. Jadi bawa aja STNK BPKB-nya. Tapi sekarang ada dua macam. Jadi yang bisa ditahan, jadi mobilnya ditahan, itu namanya gade konvensional, itu biasa. Kemudian mobilnya tidak ditahan, tapi BPKB-nya aja yang ditahan, itu yang namanya sekarang kreasi itu. Jadi, oke, kreasi akan kita tanyakan berikutnya. Tapi prinsip dasar gitu ya. Betul. Prinsip dasar bahwa mobil sebenarnya bisa diterima. Betul. Entah itu mengenai gade reguler maupun kreasi sebenarnya bisa ya Pak ya. Betul. Oke, kalau begitu. Pak Gun mungkin ada jawaban mengenai ada permintaan dari Mas Yoyo dari Semarang tadi. Mau kami silakan. Ya, Mas Yoyo. Ya, kalau ada keperluan langsung saja dikirimkan surat kepada kami. Nanti lewat Sinowangi atau langsung ke alamat kami. Ya. Terima kasih itu, Pak. Oke. Saya akan sambung Pak Slamet mengenai masalah kreasi Pak Slamet. Jadi itu terjadi pada bulan Oktober kalau tidak dulu itu sudah di launching mengenai masalah kreasi. Sebenarnya bagaimana mengenai kreasi ini? Itu adalah kredit angsuran fidusia. Monggo panjenengan jelaskan. Jadi ini memang produk khusus ini Pak. Ini untuk produk khusus Pegadaian di mana bunganya ini lebih murah. Jadi kalau rata-rata gade yang konvensional itu adalah 2-3% sebulan. Nah kalau ini? Tapi khusus untuk kreasi hanya 1% satu bulan. Dan ini bisa diangsur. Kalau Pegadaian kan tidak 3 bulan atau 4 bulan itu 4 bulan itu jangka waktu kreditnya. Ya. Tapi kalau kreasi ini 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun, silahkan pilih. Bisa itu ya. Dan diangsur setiap tahun. Bunganya bagaimana? 1% 1 bulan. Kalau yang 2 tahun, 3 tahun juga sama bunganya? Sama, 1% 1 bulan. Lalu kreasi itu untuk apa sebenarnya? Untuk kredit untuk tapi konsumsi khusus, atau? Ini konsumsi kita tidak boleh. Ini khusus untuk pengusaha. Pengusaha kecil, yaitu mau pedagang bakso, mau pedagang kelontong, toko. Pokoknya dia adalah seorang pengusaha, dia akan dapat kreasi yang bunganya hanya 1%. Ini memang khusus untuk membantu masyarakat pengusaha, masyarakat kecil pengusaha. Ada minimum, maksimum kalau kreasi ini? Kreasi itu minimum 1 juta. Jadi 1 juta sampai 50 juta. Jadi silahkan aja. Ini karena memang ini dana diambil dari SUP, Pak. Surat utang pemerintah yang dalam jangka 100 hari ini harus selesai gitu, Pak. 200 miliar ini. Jadi mudah-mudahan ini 200 M itu sudah habis sampai akhir bulan Desember. Sebelum sampai ke sana, saya bikin pengalaman panjenengan, Pak Kis, mengenai kreasi di Bekasi. Pengalaman panjenengan bagaimana? Iya, sebelum pengalaman saya mau membedakan dengan Pak Tris dulu. Tadi kalau beliau ngeruat, kalau kami ini ngerumat.
Oh, ngerumat. Kalau ngerumat itu kalau bahasa Indonesia mengelola atau manajemen. Iya, nah, ngerumat ini ketika kami gade, yang kami rumat adalah barangnya. Nah, ketika menjadi kreasi, maka yang kami rumat adalah usaha dan perorangannya ini yang kami rumat. Dan sampai hari ini baru berjalan 2 bulan di Bekasi, sudah ada 13 orang yang kami rumat dan usahanya, dan mencapai total 800 juta. Oh gitu. Iya. Oh, luar biasa. Para pemirsa, itu tadi mengenai beberapa hal mengenai masalah kreasi. Kita akan sampai kepada pesan-pesan daripada kawan-kawan yang ada di daerah. Tapi sebelumnya, Le Kamsu, monggo. Warung Pos Jole, monggo. Ingat selalu segitiga biru untuk aneka makananmu. Paling laku, Mbak Ike. Segitiga biru, aneka makanan, nggak ragu. Bogasari, juragan kembar. Sama terigunya kan cakra kembar. Terigu cakra kembar bikin roti mekar, mie kenyal, dan gak mudah putus. Lebih untung. Cakra kembar, mie kenyal, roti mekar. Bogasari. Kini saatnya kamu kaum muda menjadi wirausaha sukses, gali ilmu, asah keterampilan, raih peluang dengan visi mandiri. Saksikan kiprah mereka dalam program baru Maju Bersama Dikmenjur mulai 24 November jam 18.30. Aduh, sudah masuk lagi. Halo, selamat malam. Dari mana ini? Halo, selamat malam. Siapa dan dari mana? Oke, kita lampaui dulu. Pak Gun, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Jajak pendapat Kompas yang dimuat pada hari Senin 22 November 2004, Pak Gun. Pendapat responden tentang 1 bulan pemerintahan Pak SBY. 50,6% responden puas akan usaha Pak SBY
mengendalikan harga barang dan kebutuhan. Namun sebaliknya, responden masih tidak puas. Jumlahnya sekitar 53,7%, lebih dari separuh juga, tentang mengurangi pengangguran. Panjenengan ceritakan dalam waktu apa yang dilakukan Pak SBY dalam waktu dekat ini untuk mengurangi pengangguran. Monggo Pak Gun. Ya, ini kalau mengurangi pengangguran ini memang tidak gampang ya. Karena di situ yang nomor satu adalah menanamkan pemahaman kepada si pencari kerja itu sendiri. Sekarang ini kan masih selalu dipikirkan kalau kerja itu masih di sektor pemerintahan. Seperti ini ada penerimaan pegawai negeri itu berebut masuk ke situ. Padahal untuk bisa bekerja itu tidak harus di sektor pemerintah. Harus bisa bekerja di sektor usaha kecil, mikro sendiri. Nah ini kita sudah menggiatkan yaitu usaha mikro, kecil dan menengah bekerja sama dengan perbankan dan juga dengan pihak-pihak swasta untuk mendorong mengembangkan usaha mikro ini. Jadi dalam waktu singkat ini kita sudah inventarisasi, membangun kerjasama antara pemerintah dengan Kadin, dengan perbankan untuk mendorong setiap usaha yang mempunyai prospek itu diberikan prioritas kredit usaha mikro dengan syarat yang sangat mudah. Semoga ini bisa memberikan kesempatan kerja yang lebih cepat. Terima kasih Pak Gun. Itu usaha-usaha daripada ini. Maka sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Slamet dan Pak Kis tadi ya, mengenai masalah bahwa kalau mau mengenai masalah pengangguran ya mesti harus ada modal untuk bekerja. Dan oleh karena itu Pegadian membuat penawaran kepada masyarakat dengan kreasi tadi itu. Oke, kaitannya tadi dengan Pak Slamet. Dana-dana dari kreasi itu diambilkan dari mana ini Pak Slamet? Ya, betul Pak. Ini memang kita itu khusus untuk kreasi itu dapat SUP itu 200 miliar dari pemerintah. Jadi sampai bulan November akhir kita sudah 10.000 nasabah pengusaha kecil yang kita bantu dengan total omsetnya, total pinjaman itu 100 miliar. Loh, kan mestinya 200 miliar. Nah ini sampai ini kan belum keluar lagi karena 2 tahap ini. Jadi sampai nanti Januari sampai untuk 100 hari ini sampai Januari kita yang 100 miliar ini akan kita habiskan dengan total kurang lebih jadi 20.000 nasabah kita. Mudah-mudahan targetnya ya Pak Slamet. Tetapi justru ini yang kita worrykan, kita takutkan nanti kalau sudah 200 habis ini, karena ini kan bunganya murah 1%. Kita diserbu masyarakat kecil, tapi dananya habis. Nah ini yang perlu, karena dulu kita mau dikasih sampai 1 triliun, tapi sekarang hanya 200. Mudah-mudahan ini yang 200 nanti ditambah lagi lah ke Bang. Enggak, begini kan Pak Dedi, kalau saya baca itu Pak Dirut Pegadian tentang keinginan untuk memperoleh tambahan dana sisa utang pemerintah gitu yang jumlahnya sampai 300. Sekarang aja baru dikasih yang 100 miliar Pak ya. Mestinya kan 200 miliar kira-kira ya Pak Gun ya. Nah, gimana Pak Gun mengenai ini? Masuk di dalam program 100 hari ini. Jadi surat utang pemerintah 005 ini akan dipercepat. Karena beberapa lembaga keuangan itu tidak bisa menyalurkan dengan cepat. Karena ini mestinya yang mendapat SUP adalah lembaga keuangan yang tidak bisa menghimpun dana dari masyarakat. Yaitu satu Pegadaian, yang kedua itu dari Permodalan Nasional Madani. Dan ini sudah kita usulkan kepada pemerintah, semoga dalam waktu sebelum 100 hari itu akan diberikan tambahan. Pak Kis, seandainya keinginan daripada Pak Slamet tadi, artinya dari Pegadaian, itu dipenuhi dalam arti sampai Januari akan dikasih 100 miliar gitu ya. Tentu panjenengan akan mendapat bagian dari itu untuk Bekasi. Berapa nasabah yang akan panjenengan bisa guide dengan 100 miliar tambahan tadi itu untuk, tapi tentu aja bagiannya Bekasi. Gimana? Ya, sementara ini sampai akhir November saya ditarget 800 juta dan itu sudah tercapai. Jadi kalau nambah lagi masih oke gitu Pak. Kita baru membuat kekuatan kita, itu kan kita punya 800 cabang Pak. Yang bekerja untuk kreasi SUP itu baru 70 cabang. Kalau kita buka seluruhnya dalam jangka mungkin nggak sampai 100 hari Pak.
Sudah habis, makanya perlu tambahan itu. Oke, terima kasih. Para pemirsa, Anda pasti kecewa karena sebentar lagi memang waktunya sudah akan habis. Seperti biasa, saya akan membuat beberapa catatan, kira-kira sebagai berikut. Menanggulangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan membuka lapangan kerja adalah suatu usaha kemanusiaan yang berjalan terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti. Antara lain dengan alasan-alasan itulah bangsa ini menjadi ada dan memproklamirkan kemerdekaannya. Hakikatnya itu kita memang membuat sebuah kesejahteraan gitu ya. Dan dengan pegadaian diharapkan adil, aman, sejahtera. Adil, aman, sejahtera. Para pemirsa, sekarang kita akan sampai kepada masalah kuis. Silahkan putar 57447 57447 dan 76 atau 574 47 dan 78. Pertanyaannya sederhana. Pertanyaannya adalah sederhana. Siapa suami Limbuk tadi yang digelar oleh Pak Tristuti? Ya. Halo, selamat pagi. Halo, pagi. Siapa Pak suaminya Limbuk tadi, namanya siapa yang digelar? Ada pilihannya, Pak? Iya, pokoknya namanya siapa gitu, suaminya Limbuk. Jangan ada pilihan. Waduh. Oke, berikutnya sekali lagi saya tanyakan, siapa suami Limbuk yang tadi digelar oleh Pak Tristuti yang sekarang tadi, namanya siapa? Sugeng Dalu. Oh lah, karena ini mesti ngerti. Prawiro Yudha. Iya. Ya orang ngerti. Iya. Bojone Limbuk ya Petro. Oh, Petro. 250.000 untuk Pak Nimroni. Selamat malam Pak. Minal aidin wal faizin. Mabulin amin. Inje, panjenengan dapatkan 250.000. Silakan hubungan dengan Sinawangi 021 877 99 dan 388. Akhirnya terima kasih Pak Gun, Pak Slamet, matur nuwun, Pak Kes, terima kasih Pak Tris. Ya. Matur nuwun sekali gitu ya, jangan lupa bawa yang tadi orang nganggo anduk sekarang. Oke. Baik, juga terima kasih Pak Kamsu sama konco-konco dari apa itu Redi Wiguno, dan juga terima kasih kepada Bogasari. Akhirnya saya Sudarko Prawiroyuto menyampaikan salam cempala untuk Anda semuanya. Sampai ketemu dalam kesempatan yang akan datang. Selamat malam.